You're listening to Logos Podcast, Inclusive Education for All. Hai semua, kembali lagi di episode terbaru dari Logos Podcast. Kali ini bersama gue Ellen, kita akan ngomongin tentang berpikir kritis secara sederhana. Indonesia krisis pemikiran kritis mungkin adalah topik yang sering muncul akhir-akhir ini di berbagai media. Isu ini kemudian dijadikan fondasi berbagai kebijakan pemerintah untuk memajukan bangsa. Ada banyak faktor yang memicu krisis pemikiran kritis. Nah, salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia kita. Tapi sebenarnya bukan itu yang bakal kita telusuri lebih lanjut. Pada sesi Logos Podcast kali ini, kita bakal ngebahas tentang landasan dari berbagai pertanyaan. So, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Coba lihat deh kanan dan kiri kalian. Perhatikan apa sih yang sebenarnya ada di sekitar kalian. Semua yang ada di sekeliling kita ini adalah akumulasi dari informasi yang sudah lama ada. Hal ini menarik untuk dieksplor lebih jauh karena selalu ada rasionalisasi dari setiap perbuatan manusia, baik dari sisi historis, psikologis, maupun saintifik. Ibaratkan dua sisi mata uang koin yang sama nih. Semua tergantung dari sudut pandang kita kan? Dan berpikir kritis itu sederhananya berpikir secara struktural, step by step, hingga nantinya bisa sampai pada suatu kesimpulan yang koheren. Dalam kaitannya dengan rasionalisasi isu sosial politik kultural dewasa ini, berpikir kritis itu berarti menengok kembali ke dalam lembaran sejarah untuk memahami fenomena kontemporer. Nah, sebagai contohnya nih, gue akan sebutin 3 pernyataan. Coba kalian pilih di antara 3 pernyataan ini, mana yang menurut kalian yang paling ambigu. Yang pertama, 3 sisi segitiga berjumlah 180 derajat. Yang kedua, pasang air laut ditentukan oleh fase bulan. Dan yang terakhir, persetujuan rakyat merupakan dasar dari legitimasi politik. Nah, yang mana ayo yang paling ambigu menurut kalian? Sudah pilih? Nah, kalau kamu memilih opsi yang terakhir, berarti kamu adalah salah satu manusia modern yang sebenarnya lebih mungkin untuk memilih opsi terakhir sebagai yang paling ambigu. Pemikiran ini membuktikan bahwa kita adalah anak-anak dari era mature enlightenment, di mana secara garis besar perbedaan antara early dan mature enlightenment dapat disimpulkan dalam pendekatannya mengenai hubungan antara kebebasan individu dengan otoritas negara. Dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli menulis bahwa tidak semua seperti yang terlihat. Seberapa sering misalnya seseorang bercerita dan menyarankan kita untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan cara mereka? Nah, menurut Rolf Dobelli, inilah yang disebut dengan availability bias. Orang cenderung untuk memberi nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan hal tersebut tentu saja dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kita. Tapi di sisi lain, niat baik di dalam saran tersebut ternyata mengandung subjektivitas yang merupakan kebalikan dari pemikiran kritis. Meskipun memang terkadang apa yang terlihat seperti pemahaman objektif itu belum tentu menyajikan kebenaran kan? Nah, kita sebaiknya menelusuri lagi opini-opini tersebut untuk menemukan alasan di dalamnya. Pada akhirnya, semua kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing untuk menentukan apa sih yang sebenarnya terbaik untuk hidup kita. Sebagai manusia, tentunya kita bebas dong menentukan makna dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Tapi pada kenyataannya, hal tersebut pernah coba dijelaskan melalui studi tentang makna dengan menggunakan 2 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara semantik melalui pembedahan linguistik. Nah, sedangkan yang kedua adalah pendekatan secara semiotik melalui tanda dan simbol. Terapan dari keduanya ini sering dijadikan acuan oleh marketing strategist.
Apa yang awalnya terlihat seperti sekedar strategi marketing yang dangkal, ternyata menyimpan ilmu dan pemahaman yang lebih dari itu. Di sisi lain, kalau kita sadar bahwa sebenarnya billboard ads yang kelihatannya mentereng banget dengan gambar dan copywriting menarik, itu sebenarnya merupakan produk dari kapitalisme dan kita adalah target konsumennya. Maka sebenarnya semua kembali lagi pada kemampuan kita untuk menalar segala pilihan yang ada, menerima tanpa mengerti isi dan esensi, atau mencoba untuk memproses struktur di balik semua itu. Nah, kalau kita berpikir kritis, berarti berpikir secara struktural dan step by step. Maka kita akan kembali lagi pada masa Yunani kuno di mana pemikiran kritis di dunia barat pertama kali tumbuh dan berkembang. Dalam Plato's The Apology, ketika Socrates diadili dengan tuduhan menyesatkan pikiran anak-anak muda, dalam pembelaannya dia ngomong nih, kalau alasan publik menaruh benci dan dendam padanya adalah karena dia mengungkapkan kebenaran. Nah, ini buktinya bahwa publik sebenarnya nggak suka dengan kebenaran yang diucapkannya karena bertentangan dengan semua yang sudah mereka pelajari dan ketahui. Tapi bagi Socrates, pemikiran seperti itu adalah suatu kebodohan. Ciri khas orang yang berpendidikan menurut Socrates adalah mereka yang sebenarnya nggak berhenti-hentinya untuk melakukan refleksi diri, atau dalam bahasanya, the highest form of human excellence is to question oneself and others. Nah, oleh karena itu, di sesi podcast kali ini, gue pengen ngajak kalian semua untuk jangan berhenti meragukan, jangan malu untuk bertanya, dan yang terpenting, jangan takut untuk berpikir kritis. Alright, that's all for today's episode. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya buat kita semua. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk akses terus pembahasan menarik lainnya di website Logos di logosid.xyz dan juga follow Instagram serta Twitter Logos ID untuk diskusi, edukasi filsafat, sosiologi, sejarah, pop culture, sains, dan masih banyak lainnya. Nah, kalian boleh banget nih untuk DM atau kirim pesan ke kita tentang topik yang pengen kalian denger dan pengen dibahas di podcast logos.id. Jangan lupa untuk follow podcast Logos ID di Spotify juga ya. So, gue Ellen pamit undur diri dan sampai jumpa di Logos Podcast berikutnya. Bye!